Tak pakai saya, Bu. Saya tag video PPG ya. 1 jam. 2 jam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. SMP 1. Yes. Kurang semangat. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, sekarang waktu pelajarannya Pak Hilal ya? Materi pendidikan agama Islam. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya mana? Oke, pimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Baik anak-anak, agar pembelajaran ini semakin baik, coba duduknya yang rapi dulu. Ini mejanya diluruskan. Yang rapi ya. Sudah siap semua? Yang tidak masuk hari ini siapa anak? Bagas, terus Andri. Mana daftar hadirnya? Di sekretaris, di sini ya. Ada. Oh, di prank aku ini. Oke. Absen nomor berapa aja yang gak hadir hari ini? 3, 6, Andre, Bagas, Benu. ada suratnya semua nih? Menyusul. Oke, nanti konfirmasi ya ke bukan ke sekretaris untuk absen ini diisi. Kalau memang nanti sampai nanti nggak datang, ya alpa. Begitu ya? Baik, anak-anak, hari ini adalah hari Kamis, pembelajaran PAI. Kemarin kita sudah belajar beberapa materi, ya. Di antaranya kita sebagai manusia Muslim melaksanakan ibadah apa? Sholat. Yang sudah sholat tadi subuh angkat tangan. Yang Muslim. Ya. Berarti sudah turunkan. Kenapa gak sholat? Kok gak sholat kenapa? Ketiduran. Siapa lagi? Yang gak sholat tadi? Kamu? Sakit perut? Apa? Jauh tidur gak bangun. Baik. Anak-anak, kemarin kita melihat fenomena. Fenomena apa itu yang ramai di media? Gerhana, ya. Kemudian kita sudah belajar bahwa ketika ada gerhana, kita akan melaksanakan sholat. Itu bukti bahwa fenomena alam yang terjadi saja bukan mau nyembah berhalanya. Bukan mau nyembah gerhananya, tapi rasa syukur kita kepada Allah atas sebuah fenomena membuktikan bahwa Allah itu maha segalanya. Paham ya di sini ya? Oke. Kemarin juga ada fenomena tentang sebuah bangunan. Kenapa bangunannya roboh? Terus setelah roboh ada fenomena baru lagi. Mereka yang sakit tetap melaksanakan apa? Kakinya yang patah diamputasi, tangannya yang patah diamputasi, yang sudah gak bergerak tetap mereka menjalankan sholat. Lantas kenapa kita yang sehat masih lelap tertidur? Itu yang perlu diperbaiki. Kalau kita memang betul-betul yakin tentang adanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu anak-anak, setiap fenomena itu pasti berupa rasa syukur atas keagungan kebesaran Allah. Sholat istisqa juga seperti itu.
yang kemarin kita pelajari bersama. Sekarang juga kita akan bersama-sama mempelajari salah satu sholat sunnah, yaitu bukti bahwa kita yakin sadar bahwa kita hamba Allah. Sholat apa itu? Sholat jenazah. Saya mau tanya lagi, apakah ada di antara kalian yang pernah sholat jenazah? Angkat tangan. 1, 2. Oke. Kapan dan kenapa kamu bisa melaksanakan sholat jamaah? Coba dengarkan yang lain. Pas? Ketika nenek Meninggal. Ketika nenek meninggal. Siapa namanya? Ata. Kapan kamu melaksanakan sholat jenazah? Ketika ada orang yang meninggal. Ketika ada orang. Siapa ketika itu yang meninggal? Saudara. Saudara. Oke. Siapa? Oke. Kapan melaksanakan sholat jenazah? Waktu ada tragedi bus yang kecelakaan. Oh, oke. Saat ada tragedi bus kecelakaannya yang warga Jember ya? Ya. Ya, sholat jenazahnya Ya, di mana? Di rumah. Di rumah. Di rumahnya. Oh, tetangga kamu? Ya. Oh. Baik. Terima kasih yang sudah bisa melaksanakan sholat jenazah. Saya tanya, yang belum angkat tangan, yang belum pernah sholat jenazah, baik laki-laki dan perempuan. Oke. Turunkan. Kenapa kalian belum ikut melaksanakan sholat jenazah? Kelompok sini, meja sini. Kenapa alasannya? Alasannya apa? Apa? Hah? Kenapa alasannya? Boy, udah saya takut. Kenapa alasannya? Karena belum Meninggal. Karena belum ada yang meninggal. Iya. Oh, hidup semua. Saudaranya. Oh, saudaranya. Terus kenapa lagi? Iya. Meja sini. Kenapa belum mampu, belum bisa melaksanakan sholat jenazah ketika ada warga yang meninggal? Apa? Ayo, udah apa? Diucapkan aja. Apa? Kenapa? Ini kan kelompok perempuan. Harus ada alasannya. Kenapa? Coba berpikir lagi. Ayo meja sini. Kenapa gak melaksanakan? Gak ikut mana lu? Kenapa? Katanya Nanda tidak tahu Kenapa? Karena tidak tahu niat. Karena tidak tahu niat. Ya, karena tidak tahu bacaan. Ya, karena tidak tahu tata cara. Ungkapkan sudah itu yang kamu tidak paham. Itu adalah sesuatu yang belum kamu ketahui. Oke, yang perempuan sudah. Kenapa kamu tidak bisa melaksanakan atau tidak ikut sholat jenazah? Itu umum, laki-laki dan perempuan. Kenapa Anda tidak melaksanakan? Karena kebanyakan cowok. Ah, ini jawaban. Kenapa? Karena kebanyakan cowok. Karena kebanyakan yang sholat jenazah cowok. Paham di sini ya? Jadi ketika ada pertanyaan dari guru, kamu jawab saja sudah. Ya. Siapa tahu jawaban itu benar sesuai realita. Karena ini kan pemateri tentang realita sosial. Keadaan sosial. Baik, maka dari itu kita hari ini akan mempelajari tentang apa, Nana? Sholat jenazah.
Baik, kita akan mempelajari materi tentang sholat jenazah. Apa sih sholat jenazah itu? Sholat? Oke, kan tidak tahu. Maka mari anak-anak kita akan mempelajari terlebih dahulu tujuan daripada kita belajar materi sholat jenazah. Coba dibaca. Kamu Le, nomor 1 tujuannya. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian dan hukum sholat jenazah. 2. Menyebutkan rukun dan tata cara sholat jenazah. Oke. Nomor 3. Terdapat tata cara sholat jenazah laki-laki dan perempuan. Oke. Pojok. Nomor 4. Menunjukkan perilaku empati dan tolong menolong dalam berjuang kematian. Nomor 5. Baca pojok belakang. Mem. Ya. Apa? Mempraktekkan sholat jenazah dengan tertib dan khusyuk. Ini anak-anak tujuan pembelajaran hari ini. Mari kita ikuti dengan seksama agar materi kita bisa sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita masuk materi, Pak Hilal akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Sebelumnya berdiri dulu. Ya. Ikuti gerakan saya dan dengarkan apa yang saya ucapkan. Kalau saya berkata botak, pegang kepala. Batuk, pegang mulut. Batik, pegang baju. Oke. Ke botak. Mulai ya. Botak, batuk, batik, botak. Oke. Duduk, duduk. Kamu duduk berdua. Duduk. Oke. Lagi. Botak, batik, batuk, botak, batik, botak, batuk. Oke. Duduk Gabriel, ini sama. Duduk. Batik, botak, batik, batuk. Oke. Turun. Turun. Oke. Sudah. Botak, batik, batuk, batik, batuk. Oke. Turun. Pojok 2 turun. Oke, tangannya turunkan dulu semua. Tanya. Oke, yang sudah duduk ya, saya bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang kelompoknya Insahdah dengan kelompoknya Dito sama Nanda sama ini. Bertiga ya. Bertiga 6 orang. Understand? Yes. Oke, lagi. Botak, batik, botak, batik, batuk. Botak, batik, batuk. Ah itu. Batuk dek kene kabeh. Teluan niku duduk. Ya duduk. Batuk kon kan. Oke. 1 2 3 ya. Coba kamu ke sini dulu, Nak. Keluar dulu, yang berdiri keluar dulu. Yang berdiri keluar dulu. Jangan duduk diam sana kamu. Kamu diam sana sudah. Ini yang 3. Oke, yang duduk depan pindah ke sini. Dito juga. Walaupun Dito nonis nanti saat pembelajaran Dito tidak mengikuti, hanya pembagian saja. Oke, duduk wis. Duduk berdiri dulu wis. Di sini berdiri bertiga. Ini belum dapat, sudah dapat kelompok. Oh, 2 anak itu pindah ke sana. Duduk. Oke. 1 2 3 batuk. 1 duduk. Duduk. Botak, batik, batuk. Botak, batuk, batik. Duduk. 2 orang. Oke, sudah selesai. Perhatikan, sudah turunkan tangannya. Saya bagi lagi ya. Yang duduk itu bersama ini 3 orang. Ya. Yang duduk 2, 3 orang. Kemudian sisanya langsung ya dengan kelompoknya masing-masing. Kamu keluar dulu, Nak, dari mejanya. In sama siapa namanya? Ya, sana.
Oke. Bertiga ya, berenam ya. Sudah gini turun tangannya, capek kau nanti. Kamu sama sana sama itu. Berenam sama yang perempuan. Oke. Sudah. Ini 1, 2, 3, 4. Oh, satu di sini, satu dengan kelompok itu. Dibagi 2. Oke. Wes. Sudah ya. Sekarang bangkunya bisa 2 dirapatkan berbentuk sebuah kelompok. Saya kasih waktu 1 menit sekarang. Iya. Boh, ini bukan sederet ini. Iya kan? Itu enggak ikutkan kita sini tuh. Jadikan satu di belakang. Di sini tidak apa-apa, jadikan satu sini. Jangan terlalu ke belakang, enggak kena video. Kamu sini aja. Berduanya di sini. Meja ini aja. Kamu kan enggak ikut ya? Ya enggak apa-apa. Pak, kan bener Pak, yang 2 di sana. Iya, bos. Enggak, satu sana, satu sini. Awas. Dengarkan. Bukan. Saya gak ngomong sama kamu. Ini nih, mejanya ini kesinikan. Bagi 2, satu sini, satu sana. Wes. Oke. Baik, perhatikan lagi anak-anak. Sudah? Hitungan 3 semuanya duduk, oke. Baik. Definisi daripada mau dibawa kemana? Oh. Siapa yang tahu definisi dari siapa yang tahu hukum daripada sholat jenazah? Sunnah. Spidolnya minta tolong. Ada yang jawab hukumnya hukumnya sunnah. Apa saja kewajiban seorang muslim lain yang meninggal dunia? Apain? Ketika ada orang muslim meninggal, apa yang biasanya dilakukan oleh kita? Apa tahlil? Tahlil. Sholat jenazah, apa lagi? Memandikan. Apa? Oke, sebentar. Yang sini apa? Adzan jenazah. Apa? Ya, sini mengubur. Yasinan apa meneh? Apalagi ayo berpikir kritis. Apa biasanya kalau ada orang meninggal? Mengantarkan ke kuburan. Hah? Coba maju ditulis. Ziarah ayo cepet. Ayo timingnya. Cuma nulis kira-kira. Tulis ini. Apa lagi? Memakaikan. Ayo maju. Memakaikan. Siapa lagi yang mau jawab? Memakaikan kain kafan. Tulis sininya gak apa-apa. Di sininya gak apa-apa. Apa lagi? Ayo. Dipikir ketika anak tonggo meninggal apa biasanya? Pengumuman kematian. Maju. Spidol ada di sana, ambil. Apalagi selain pengumuman kematian? Makan. Oke. Maju. Dan apa? Makan. Tulis. Di sini. Ininya makan dan apa? Ya itu yasinan sudah. Makan. Ya. Biasanya ada orang meninggal itu yang dilakukan
Apa? Mengantarkan, tahlil, sholat jenazah, memandikan, adan jenazah, mengadani jenazah, mengubur, yasinan, ziarah, makan-makan, memakaikan kain kafan, pengumuman kematian, apa lagi? Hah? Memandikan. Sudah, apa lagi? Hah? Menggali kubur. Menggali kubur. Apa lagi? Hah? Jadi kubur, menguburkan itu tadi. Mengubur. Apa lagi? Ayo dipikir. Kelas 8F itu keluar semua kemarin. Iya, anggap wes mendirikan tenda, oke. Apa lagi? Buat batu nisan, apa lagi? Hah? Rewang. Rewang itu udah umum. Rewang itu bisa mendirikan tenda, masak-masak, ya, menggali kubur, itu namanya rewang. Oke, baik anak-anak, itu adalah hal yang menjadi keharusan bagi kita ketika ada tetangga yang meninggal. Definisi sholat jenazah itu sholat yang dilakukan untuk apa? Mendoakan mayit muslim yang telah meninggal. Tadi saya tanya kenapa tidak ikut jenazah, sholat jenazah? Karena tidak tahu hukumnya, dasar-dasarnya. Mari bersama-sama kita sekarang belajar syarat daripada rukun sholat jenazah. Yang pertama, sholat jenazah adalah muslim. Kedua, ketiga, empat, kelima, itu syarat. Kira-kira sama enggak dengan pelaksanaan sholat-sholat lainnya? Beda. Bedanya di mana? Ada jenazahnya. Terus? Apa? Ya sudah, ada jenazah. Lainnya sama, menghadap kiblat, menutup aurat, orangnya dalam keadaan suci. Baik dari apa? Hadas dan understand? Yes. Oke. Berikutnya, rukunnya. Rukun itu apa? Rukun itu apa? Pondasi. Dasar yang harus ada ya ini 5, 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, yang ketiga, 4, 5, 6. Baik anak-anak. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, ya nggak usah ikut wis. Ya, kalau nggak bisa duduk, berarti kan sudah lemah dia. Karena hukumnya apa? Hukumnya sholat jenazah. Nah, nanti kita cari bersama-sama. Sunnah apa sih yang ada di sana? Benar nggak sunnah sih jawabannya? Tata cara salat jenazah. Baik, akan saya tampilkan tata cara daripada salat jenazah.
Bagaimana kabar kalian sendiri? Posisi sholat jenazah. Ketika jenazah laki-laki, ini ada kepalanya, ini jasadnya, ini kepala, maka posisi imam di dekat kepala. Jika jenazah perempuan, posisinya ini jenazah, maka ada di tengah-tengah. Selanjutnya kita mempersiapkan niatnya terlebih dahulu sebelum kita memulai. Jadi apabila jenazahnya itu maka niatnya adalah kita anak imaman tidak kita memulai. Wes, perhatikan. Ini niatnya. Ada tulisan Arabnya, ada tulisan Latin, dan ada terjemahnya. Jika mayit laki-laki, usolli ala hadal mayyiti makmum. Kalau kita jadi makmumnya, makmuman fardal lillahi ta'ala. Itu mayit laki-laki. Kalau perempuan, usolli ala hadihil mayyitati. Ya. Hadhil mayyitati makmuman fardal lillahi ta'ala. Kemudian setelah baca niat, apa yang dilakukan? Takbir. Ini yang perempuan. Usolli ala hadhil mayyitati. Dipercepat ya, karena kita akan bersama-sama kerja kelompok. Takbir. Allahu Akbar. Setelah takbir pertama, baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut. Setelah itu baca sholawat. Setelah Al-Fatihah, takbir lagi anak-anak, baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang pendek saja. Yang panjang seperti kita saat tahiyat akhir pada sholat fardu. Ini takbir ketiga, dibaca Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazah laki-laki, kalau jenazah perempuan, Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi ini adalah doa yang keempat, takbir keempat. Ya. Jadi misalnya Allah dibaca bersama. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Jenazah untuk perempuan. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik anak-anak, itu adalah materi kita pada pagi hari ini. Kita sudah bentuk kelompok,
Pak Hilal akan buat bersama-sama agar kamu bisa menggali informasi hal-hal yang belum kamu ketahui tentang sholat apa? Sholat jenazah. Jadi kamu tulis di LKPD ini ya, dan kamu bisa tempel gambar kartun ini sesuai urutan daripada sholat apa? Sholat jenazah. Jadi dari takbir, kemudian candekep ya, membaca apa, kamu gunting ini, kamu urutkan, dan juga kamu tulis dulu syarat dan rukun daripada sholat jenazah. Setelah itu baru ditulis hikmah daripada pelaksanaan sholat jenazah. Ya, ini dibagikan dulu. Dibagi dulu. Amit ya. Bagi nak, dibagi. Minta tolong, bagi. Ada yang bagikan ini? Ayo. Ada yang sudah bawa lem? Ada. Guntingnya hanya 2 ya, Pak Ilal gak siapkan banyak-banyak biar tidak dibuat hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih 1. Kalau bisa yang sudah pegang gunting digunting dulu. Perhatikan tugasnya biar jelas anak-anak ya. Perhatikan yang kamu tulis adalah pertama syarat ya, syarat melaksanakan sholat jenazah. Yang kedua yang ketiga tata cara, yang keempat apa, yang keempat jangan takut, katanya mau jadi calon kandidat, ya harus berani. Hikmah Pak, gitu. Ya, paham ya? Digunting dulu, ada yang gunting, coba dibuka buku pendampingnya dan buku paketnya, buka terkait informasi yang ada di bab 4 tentang sholat jenazah. Tulisnya boleh pakai pensil atau spidol atau pulpen yang warna-warni agar lebih menarik. Hah? Ya, monggo. Mungkin kalau temennya bisa gambar, bisa digambar orang sholat itu ya. Saya kasih waktu 20 menit ya untuk pelaksanaan kerja kelompok membuat mapping untuk mapping. Digunting ini ya Pak? Hah? Iya sudah digunting terserah. Nanti itu kan dipisah satu-satu itu. Ya, Pak. Oke. Ada yang gunting, ada yang nempel, ada yang nyari penjelasannya di buku paket atau di buku pendamping. Ayo. Satu dan ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Bebas, mau landscape, mau potret, yang penting semua daripada apa yang kita pelajari kamu bisa tuangkan.
mau digambar, mau ditambahin lukisan, itu terserah kalian. Iya. Hah? Gak ada. Ini ada 2, pinjam ini. Oh, mana 3? Pinjam gunting nggak boleh? Ada berapa guntingnya? 3. Oh, kayak gantian itu lu ada 1 sama. Kamu ada sama sekali? Oh 1 ya. Gantian wis. Ini 1 juga kok. Ini ngapain ini? Hah? Kamu ya buka buku paketnya, buku pendampingnya, dicari syarat rukunnya apa, ditulis di sini, didesain lah. Ya. Jadi jangan langsung nempel ya, cukup dipotong-potong dulu, tapi sebagian sudah ada yang nulis. Hukumnya apa? Syaratnya apa? Rukunnya apa? Baru tata cara dan ditutup dengan hikmah. Dibaca di buku, ada yang baca buku pendamping dan ada yang baca buku paket, dibagi. Boleh potret, boleh let's skip. Waktunya 20 menit ya. 20 menit berikutnya kita presentasi dan kita lakukan asesmen formatif akhir daripada pertemuan kita di hari ini. Dibantu gak apa-apa, tuh gitu, dibantu temennya tuh. Daripada lama tuh temennya tuh. Hukumnya apa? Kenapa? Bebas sudah, yang penting nanti saat menjelaskan kamu bisa mengurutkan itu ya. Kalau gak cukup bisa bolak-balik ya. Kalau gak cukup bisa bolak-balik. Yang baliknya gambar-gambar tentang tata cara. Depannya isi hukum, syarat, rukun, dan hikmahnya. Boleh.
Boleh pakai tulisannya boleh pakai warna-warni ya, itu kemarin. Kalau nggak bawa spidol atau pensil warna, nggak masalah, nggak usah. Apa? Ayo kerjanya agak cepat ya. Nama kelompok ditulis, nggak usah pun nggak masalah ya. Nanti maju sambil pakai yel-yel ya, tepuk tangan, gitu aja pun nggak masalah. Ya, pakai salam pramuka, pakai hore-hore, wis terserah kalian. Ya kalau di buku pendamping langsung dicoret aja, ditandain kan tuh buku kalian. Kalau buku paket dikasih dilipat mana yang mau dicatat gitu ya. Kan hanya ini toh. Ya. Oke. Mau pakai panah-panah, mau pakai diagram, monggo terserah. Pakai pulpen warna enggak, Pak? Oh, masih tinggal nebelin ya. Hukumnya? Oh ya. Betul ini hukum. Iya dah. Hukum tanda tanya belum terjawab itu. Itu apaan? Hal-hal yang kita lakukan saat sholat ada orang meninggal kan itu. Coba dibaca di bukunya. Oh, enggak dibaca di bukunya. Kan suruh baca. Oke. Jadi ya, perhatikan sambil nulis. Ternyata kelas kita itu tumbuh rasa toleransi. Jadi walaupun Kadek ini beragama nonis, non muslim, dan kita juga beragama non muslim, kayak Kadek karena hobinya menggambar, jadi Kadek bantu teman-temannya menggambar daripada tugas yang kita laksanakan pada pagi hari ini ya. Bagus, tepuk tangan. Tepuk tangan. Kayak gitu, dia bantu gunting-gunting, dia bantu nyarikan karena kita suka baca ya. Jadi gitu, iki boleh mau. Yang lainnya diem-diem aja itu yang jawab. Ya. Hah? Mana? Kalau nggak paham, tanya ke Pak Ilal ya. Ada sama malu-malu. Apa? Rukun. Ini tata cara. Di buku pendamping dibaca. Hah? Iya, buku paket.
Dibaca, ayo dibagi ya. Dibagi di buku paket itu halaman 92 tentang sholat jenazah. Di buku paket di halaman 92. Sholat jenazah merupakan Ya. jenis sholat Dorong ya. Oh, itu ada tangan. Yang sudah digunting coba diurutkan di atas meja. Nanti temennya tinggal nempel. dari kanan ke kiri kan? Dari kanan ke kiri. Hukum syarat rukun. Dicari sudah. Dicari yang bisa kamu temui hal baru yang ada di sumber belajar kita pada pagi hari ini. Nó may lúa rồi chứ. Nó nghe lên vấn đề, nghe lên vấn đề. Bây giờ nghe lên vấn đề. Ngóp vào nhìn. Iya sudah ditempel. Betul kan? Betul. Tidak perlu banyak-banyak tulisan ya, karena kita terbatas waktu. Yang penting tata caranya bisa dijelaskan nanti. Kurang 10 menit ya, dipercepat ya. Kurang 10 menit. Jangan dihapus lagi, tidak apa-apa, segera aja. Biar ada yang presentasi, karena waktunya nggak nutut. Saya presentasi. Yang mau presentasi ayo. Saya. Ya. Segera. Minimal ada 1 atau 2 yang presentasi untuk hari ini ya. Oke, tidak apa-apa gini sudah, ntar lagi tinggal nempel ya, bercepat ya. Nanti presentasi langsung. Ya. Yes. Rukunnya niat, kan gitu ya. Ini deh. Oh.
Ini juga termasuk rukun ini sebagian. Ya. Kalau mau presentasi diselesaikan ya. Kayak gitu sudah. Sudah, sebagian ada yang ditempel ya. Sebagian ada yang ditempel. Lem. Tanya ke teman-temannya. Ada yang bawa lem? Ada yang meminta lem? Nah. Ambil. Apa kok tukaran ini? Sip. Coba ada yang berdiri langsung nempelkan ini kalau langsung mau presentasi. Ya. Pakai spidol aja. Ini aja pengertian. Ini syaratnya, Pak. Hukumnya nggak ada. Oh ya. Langsung sini tata caranya langsung ya. Dasar rukun sudah ya. Langsung tata cara ya. Oke. Langsung tempel. Itu sudah nyari itu artinya hukumnya sudah betul sunnah. Coba cari di buku hukumnya betul. Coba hukum. Hah? Mana? Ada di mana? Enggak dibaca. Satu. Oke, langsung enggak apa-apa. Ini ya. Niat salat. Langsung gambar di sini. Yang berdiri tadi mana? Yang pertama ini loh. Yang ini. Niat. Kemudian sini takbir. Pertama ya. Langsung sini terus gitu ya. Kan nanti bawahnya ada tulisan-tulisan bacaannya. Gitu aja sudah ya. Oke, tempel wis. Ntar lagi kita lihat hasil dari praktek teman-temannya. Makanya di pikiran juga. Jadi maju nanti sambil praktek ya. Maju sambil praktek. Langsung segera ya, segera. Iya, ayo Bunda.
Baik, sudah ada yang bisa maju ke depan? Ayo, waktunya terus berjalan ini soalnya. Satu aja yuk presentasi ke depan. Tata cara wis langsung nempel aja sudah. Tata cara ditempel aja gambarnya, nanti sambil bawa buku, baca niat dan lain sebagainya, tidak usah ditulis untuk mempercepat ya. Paham ya? Ditempel aja sudah, ditempel selesai. Tinggal nanti bawa buku pendamping untuk baca niatnya, baca doa-doanya. Langsung tempel sudah. Sini dan nutut belum selesai, ini langsung tempel dah. Enggak apa-apa sudah. Diurutkan lagi, diurutkan. Apa? Lem. Cok yake ku, encer iku, pokok ada. Langsung gambarnya aja sudah, ini diurutkan. Nanti tinggal dijelaskan aja. Ya, ditempel udah gambarnya. Habis niat apa? Habis niat. Ya, takbir dulu. Tulis takbir 1 gitu. Membaca Fatihah, takbir 2 membaca sholawat, takbir jangan sampai banyak, Dok. Takbir 3 membaca doa, ya. Nanti doanya tinggal dibaca aja. Coba, ini belum ada yang nemu ini hukumnya. Kok bisa sih? Gak baca kamu? Coba, saya lihat sudah ketemu. Coba dari sini baca. Sudah. Dilem cepetan, cepetan dilem. Gak ada lem. Apa hukumnya? Iya, kok fardu kifayah kok sunnah itu. Masa nunggu Pak Ilal yang nyuruh? Kata siapa sunnah itu? Dibaca dulu. Apa itu fardu kifayah dijelaskan? Ayo kurang 4 menit. Kamu ngambil lem taruh sini, tinggal colek gitu loh. Udah apa dimatiin? Agak mepet, aku tidak cukup itu. Diurutkan aja tidak apa-apa. Ini mepet tidak apa-apa. Pindah ke atas tidak apa-apa.
Oh iya. Salam. Yes. Sudah itu, kelompoknya ini sudah. Ayo. Tinggal ngelem. Kurang berapa? Enggak cukup. Kurang berapa? Kurang 2. Oh iya sininya enggak apa-apa dah. Selang-selingan ya wis. Gini aja dah, dipotong enggak apa-apa itu. Disuek. Ayo siap maju langsung ya. Maju langsung. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Yang masih belum sambil lalu dikerjakan sudah selesai. Yang jawab. Tinggal dikit ya. Oke. Ayo kelompoknya Insada dulu bisa maju ke depan untuk memaparkan hasil temuan daripada materi sholat jenazah pada pagi hari ini. Ayo, maju. Bisa bawa buku pendamping atau buku paket ke depan untuk membaca penjelasan yang mungkin belum ada di LKPD. Yel-yelnya jangan lupa. Maju ke atas, di atas. Ayo dibaca. Majuan aja, majuan. Ayo. Yang lainnya bisa diperhatikan ya. 1, 2, 3, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan LKPD hasil kelompok kami yaitu sholat jenazah. Pengertian sholat jenazah adalah jenis sholat yang dilakukan untuk jenazah yang mati, baik laki-laki maupun perempuan. Hukumnya wajib dibayar. Sudah, selesai. Wes, langsung tata cara. Baca tata cara, coba langsung dipraktekkan tata cara. 3 anak ini mempraktekkan. Bersama-sama. Dibaca. Jenazah laki-laki. Usul. Diulangi. Usul. Usalli Ala hadal mayyiti arba'at takbiratim kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Apa? Takbir. Allahu Akbar. Baca apa? Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sudah langsung Allah. Allahu Akbar. Allahum. Baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, takbir ketiga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tafkinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa saya lucu?
Tutup dah. Kalian. Tepuk apresiasi. Tepuk apresiasi. Kamu hebat, Biasa. istimewa, keren. Oke, duduk. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lama ini ya. Siapa maju? Maju, wes. Ayo. Baca. Oke. Bisa dimulai dengan yel-yel dulu ya. Ayo. Yel-yel ya. Masa bisa dia situ gitu. Ayo. Majuan, majuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Syarat-syarat jenazah adalah muslim. Jenazahnya sudah dimandikan dan dikafani. Aurat tertutup. 4. Sholat dengan keadaan suci. 5. Menghadap kiblat. Pengertian salat jenazah. Salat jenazah adalah jenis salat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Hukumnya fardu kifayah. Tata cara sholat jenazah. Niat. Jenazah laki-laki. Usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Jenazah perempuan. Usolli. Apa ya? Terus. Aisyah katanya jenazah perempuan. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepasang bisa. Yes, yes, yes. Baik anak-anak, perhatikan. Perhatikan Pak Ilal dulu. Jadi kalian sudah mempelajari tadi tentang syarat, ketentuan, dan tata cara daripada sholat jenazah. Oke, satu anak maju ke depan. Ini, Paruh, berdiri. Pertama adalah posisi sempurna menghadap kiblat. Baru setelah itu membaca niat untuk jenazah laki-laki bersama-sama. Usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratim fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya. Baca apa? Al-Fatihah, bukan takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus sampai walat dolin takbir lagi. Allahu Akbar. Baca apa? Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, takbir ketiga. Allahu Akbar. Baca apa? Doa. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Oke, takbir keempat. Allah. Baca doa lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Baik, duduk. Terima kasih anak-anak, kalian sudah bisa baterainya lobet. Sekarang sebelum mengakhiri perhatikan.
Perhatikan anak-anak, perhatikan semua. Dari sesuatu ketika ada orang meninggal, apa ini? Mengantarkan, tahlil, menggali kubur, sholat jenazah, mandikan, adan jenazah, mengubur, yasinan, ziarah, makan-makan, ya, mengkafani, pengumuman kematian. Dari hal ini, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Ada nilai apa di sana? Tolong menolong, apalagi? Persatuan, peduli, apalagi? Kemanusiaan. Maka di sini ada nilai-nilai kemanusiaan. Apa aja? Tolong menolong, apalagi? Gotong, apalagi? Tadi apa? Peduli ya. Karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Bahkan mati saja kita butuh bantuan orang lain. Mati pun bisa kita masih butuh orang lain. Oleh karena itu semuanya akan dikembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita untuk mengukur itu semua, sekarang bisa ditutup dulu bukunya. Pak Ilal mau mengetahui asesmen formatif dari materi pada pagi hari ini. Loh. Gak bisa, Rek. Saatnya istirahat. Oke. Time to have break. Baik anak-anak. Coba dijawab di buku, langsung jawab aja A, B, C gitu aja ya. Nomor 1. Oke, nomor 1 jawabannya apa? C. Sholat. Hukumnya sholat jenazah apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Nanti. Oke, nomor 2. Apa jawabannya? Gerakan sholat jenazah tidak ada apanya? Sujud, karena nggak pakai sujud. Nomor 3. Setelah takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Nomor 4. Imam laki-laki sejajar dengan apa? B. Kepala. Nomor 5. 4 kali. Nomor 6. Membaca sholawat setelah takbir keberapa? Kedua. Kok setelah pertama? Sholawat kepada Nabi dilakukan setelah apa? Kedua. Pertama baca apa? Al-Fatihah. Nomor 7. Nomor 7. Jawabannya A. Nomor 8. 9. Setelah takbir keempat baca apa, Nana? Baca apa, Doa untuk jenazah setelah takbir ketiga dan keempat, doa kepada untuk jenazah. Nomor 9. Kedua kok doa.
Setelah takbir ketiga, takbir keberapa? Ketiga atau takbir pertama baca apa? Kedua, ketiga, keempat, nomor 10. Jawabannya pusar. Oke. Terima kasih anak-anak. Itu pemahaman kalian secara kolektif. Terima kasih. Baik. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang atau pagi hari ini, kita refleksi sejenak ya. Apa yang kamu rasakan pada materi pembelajaran di siang hari ini, pagi hari ini? Senang. Kelompok sana? Seru. Happy. Menarik. Menyenangkan. Gembira. Seru. Baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Duduk sempurna untuk berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat.